Firman Tuhan diambil dari Yosua 5 ayat 1-12. Dengarlah firman Tuhan. Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat Sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air Sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnyalah orang Israel itu di bukit kulit katan. Inilah sebabnya Yosua menyunat mereka. Semua orang yang keluar dari Mesir, yakni yang laki-laki, semua prajurit telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat. Tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir, yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa Ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka itulah yang disunat Yosua. Sebab mereka belum bersunat. Karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang, di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum, pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu, pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Saudara Raymond yang sudah memimpin kita dalam membaca firman Tuhan yang akan sama-sama Tuhan sampaikan kepada kita dan yang kita renungkan bersama-sama dalam ibadah hari ini. Mari kita berdoa, persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bapa di dalam surga, Engkau Allah yang memimpin kami dan memelihara kami dengan seksama. Kau akan memastikan bahwa kehidupan kami umat-umat-Mu tidak kekurangan. Dan Engkau juga Allah yang rindu untuk berelasi secara intim dan dalam kepada semua umat-umat-Mu Tuhan. Namun seringkali kehidupan kami di dunia ini sulit untuk membawa kami melihat bagaimana Tuhan memimpin kami. Terlebih lagi kami sulit juga untuk menikmati relasi yang dalam dengan Tuhan dengan banyaknya tantangan, dosa, masalah-masalah yang ditimbulkan oleh dunia yang sudah rusak ini. Dan kami berdoa Tuhan agar firman-Mu hari ini kembali dapat memberikan kekuatan dan penghiburan kepada setiap kami. Bahwa meski kami sekarang tinggal di tengah-tengah dunia yang sudah hancur dan rusak ini, tetapi Tuhan yang baik, Tuhan yang sempurna, Tuhan yang senantiasa mengasihi kami, ada bersama-sama dengan umat-umatnya setiap saat dan di dalam kondisi apapun juga. Dan kami berdoa agar Tuhan dapat menyertai pemberitaan firman ini, agar firman yang diberitakan ini dapat betul-betul masuk ke dalam hati kami, menguatkan kami, menegur kami Tuhan, dan kembali melihat pengharapan kami hanya di dalam Kristus dan karya salib yang telah selesai. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, minggu lalu kita sudah merenungkan satu peristiwa penting dalam sejarah bangsa Israel yang akhirnya
mereka berhasil masuk ke tanah perjanjian melalui mujizat besar Tuhan membelah sungai Yordan agar seluruh bangsa Israel dapat berjalan di tanah yang kering sampai pada akhirnya. Nah saudara, ini kenapa menjadi peristiwa yang penting? Karena kalau saudara lihat di Alkitab-kitab perjanjian lama, saudara, Tuhan sudah menjanjikan akan memberikan bangsa Israel itu tanah perjanjian dari kitab Kejadian, dan baru saudara di kitab Yosua, ada berapa kitab itu, berarti 5 kitab setelahnya, Tuhan baru betul-betul memberikan tanah perjanjian itu kepada mereka saudara. Dan peristiwa ini merefleksikan bagi kita semua untuk senantiasa mempercayai pimpinan Tuhan. Meskipun dalam hidup kita, jalan-jalan Tuhan itu seringkali kita nggak bisa mengerti saudara, kita nggak bisa lihat dengan jelas. Namun satu hal yang pasti, yang minggu lalu udah kita pelajari bersama-sama dari firman Tuhan, bahwa Tuhan yang berkuasa akan berjalan memimpin di depan kita, agar kita bisa melihat arahannya, dan kita bisa mengikutinya sampai selesai saudara. Nah pertanyaannya saudara, bagaimana sekarang kita bisa melihat arahan itu dengan lebih baik lagi dalam kehidupan kita? Tuhan kan tidak kelihatan, dan seringkali juga Tuhan tidak memberikan kepada kita secara langsung kata-kata atau tanda-tanda yang betul-betul dapat membuat kita itu pasti, oh Tuhan maunya kita ke sini, Tuhan maunya kita pergi kemana, Tuhan maunya kita melakukan apa saudara. Bagaimana saudara? Apakah ada tanda yang pasti yang Tuhan nyatakan kepada kita untuk menyatakan pimpinan dan penyertaannya kepada kita semuanya? Jawabannya ada saudara, dan tanda itu Tuhan berikan di dalam apa yang kita sebut sebagai sakramen. Ada 2 sakramen yang Tuhan berikan bagi kita saudara, yaitu sakramen baptisan yang saudara akan terima sekali seumur hidup saudara. Baptisan itu bisa dilakukan dengan cara apakah itu dipercik ya, atau diselam, yang pasti harus dengan medium air, dibaptis di dalam gereja Tuhan, dibaptis oleh seorang pendeta yang sudah ditahbiskan oleh gereja Tuhan saudara, sekali seumur hidup saja. Dan sakramen yang kedua yang sama-sama nanti akan kita terima setelah firman ini diberitakan, yaitu perjamuan kudus, di mana saudara perjamuan kudus ini Tuhan perintahkan untuk dilakukan berulang-ulang untuk mengingat apa yang sudah Tuhan perbuat kepada kita semuanya saudara. Dan perjamuan kudus ini pun juga harus dilakukan di dalam gereja Tuhan, dipimpin oleh seorang pendeta yang sudah ditahbiskan Tuhan, dan diberikan hanya kepada umat-umat Tuhan yang telah mengakui imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sakramen baptisan dan perjamuan kudus tidak hanya 2 dari bermacam tanda yang terlihat saudara, tetapi saya ingin katakan, sakramen baptisan dan perjamuan kudus yang Tuhan berikan kepada kita adalah tanda yang paling jelas, paling akurat dalam segala pribadi dan pimpinan Tuhan. Jadi saudara, kalau kita betul-betul mau merenungkan, melihat dengan lebih konkret, dengan lebih pasti apa yang menjadi, siapa itu Tuhan, bagaimana Dia memimpin kita, 2 tanda ini saudara sudah cukup dan sudah jelas akan memberikan itu kepada kita semuanya. Dan hari ini kita akan membahas sakramen ini dengan lebih khusus dari Yosua 5 ayat 1 sampai 12, karena di dalam perikop inilah saudara, bangsa Israel pun juga diperintahkan Tuhan untuk melakukan sakramen. Bentuknya memang berbeda dari kita sekarang. Ya, kalau kita dibaptis pada zaman itu saudara, bangsa Israel disuruh disunat. Ya, dan kalau kita melakukan perjamuan kudus pada saat itu, bangsa Israel diperintahkan untuk merayakan Paskah. Metodenya berbeda, tetapi esensi dan pesan yang Tuhan mau perlihatkan dari tanda-tanda sakramen ini itu semuanya sama. Dan oleh sebab itu saudara, hari ini dalam firman Tuhan kita akan bersama-sama kembali untuk melihat apa makna tanda sakramen ini dan mengapa kita perlu untuk menerima dan terus melakukannya di dalam kehidupan kita. Kita akan mempelajarinya saudara di dalam 3 poin ya. Sakramen adalah tanda yang menunjukkan, yang pertama, relasi antara Tuhan dan umatnya. Kedua, sakramen adalah tanda yang menunjukkan peringatan akan dosa. Yang ketiga, sakramen adalah tanda yang menunjukkan relasi penantian akan kehidupan yang kekal. Saudara, saya akan merujuk poin-poin ini secara dekat dari perikop yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Jadi jangan tutup Alkitab saudara. Saudara bisa melihat dan mencermati saudara apa yang Tuhan katakan tentang sakramen ini, agar betul-betul saat nanti kita mengambil sakramen ini, kita betul-betul dapat menghayatinya, memaknainya dengan benar dan menguatkan setiap iman kita. Kita masuk ke poin yang pertama. Sakramen adalah tanda yang menunjukkan relasi antara Tuhan
dan umatnya. Saudara, Yosua pasal 5 ini menunjukkan awal dimulainya kehidupan bangsa Israel setelah mereka memasuki tanah perjanjian yang disebut juga sebagai tanah Kanaan, saudara. Setelah mereka berhasil menyeberangi sungai Yordan dari arah timur, dari timur masuk ke barat. Dan setelah ini saudara, dari pasal 5 sampai pasal 12 kita akan melihat usaha bangsa Israel, upaya bangsa Israel untuk betul-betul merebut tanah perjanjian itu dari bangsa-bangsa yang masih diam di sana. Dan kita akan melihat banyak sekali bangsa Israel akan melakukan banyak peperangan, saudara. Dan ada banyak intrik-intrik yang terjadi di tengah-tengah peperangan itu yang akan mempersiapkan bangsa Israel untuk nanti mereka bisa hidup dengan baik di tanah perjanjian. Dan bagi bangsa Israel, saudara, di pasal 5 ini, waktu mereka baru tiba di tanah perjanjian, baru selesai masuk sungai Yordan dan mereka tahu mereka akan berperang. Apa sebenarnya, saudara, hal yang logis yang kita pikir bangsa Israel harusnya lakukan pada saat itu? Kita mungkin berpikir, kalau bangsa Israel itu mau berperang, harusnya mereka bisa menyiapkan strategi perang. Persiapin tentara-tentaranya, dilatih, saudara, diajarkan berperang. Persiapin kebutuhan logistiknya, makanannya, senjatanya, kereta-kereta kudanya, saudara. Apalagi di ayat 1 penulis Yosua memberikan informasi seperti ini, saudara. Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang. Perhatikan ini, saudara. Tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Ternyata, saudara, mujizat Tuhan membelah sungai Yordan itu sudah terdengar oleh lawan-lawannya bangsa Israel. Dan apa yang dikatakan? Mereka tawar hati. Semangatnya down. Karena kenapa? Mereka takut Tuhan yang memimpin bangsa Israel itu luar biasa hebatnya. Bisa mengeringkan sungai Yordan yang saat itu lagi tinggi, lagi pasang, sampai betul-betul kering, saudara. Dan kalau kita melihat kondisi seperti ini seharusnya menjadi momentum yang baik untuk bangsa Israel buat apa? Segera maju. Karena kalau lawannya lagi down akan lebih mudah untuk mengalahkan mereka. Harusnya cepat-cepat, saudara, ya, persiapin cepat-cepat maju, cepat-cepat bergerak. Tapi menariknya, di ayat 2, Tuhan tidak langsung perintahkan mereka untuk bergerak menghabisi lawan-lawan yang sedang down itu, tetapi Tuhan perintahkan Yosua untuk membuat pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Saudara, ini maksudnya bukan mereka disunat lagi setelah disunat, saudara, bukan seperti itu maksudnya. Nanti saya akan jelaskan maksudnya apa di sini, ya. Yang pasti Tuhan memerintahkan mereka untuk menyunat orang Israel. Dan Yosua meresponnya di ayat 3 dengan membuat pisau dan disunatnya orang Israel itu di bukit kulit Kartan. Yosua melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan, letter by letter, secara detail, saudara. Di atas kertas, ini sebenarnya kelihatan bukan strategi yang baik. Karena disunat itu, saudara, itu biasanya tidak akan memperkuat fisik pasukan Israel, bahkan akan melemahkan fisik mereka. Kenapa? Di slide 5, di ayat 8 dikatakan di sini, setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Saudara, zaman dulu disunat itu nggak kayak zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kita lihat orang disunat, habis itu udah bisa beraktivitas dengan normal. Paling istirahat 1 hari udah cukup, besoknya udah normal lagi. Tapi masa itu, saudara, kalau orang disunat, mereka itu harus menunggu 7-10 hari untuk pemulihannya. Jadi, apa yang terjadi di sini, saudara? Mereka harus menunggu cukup lama. Ditambah lagi, saudara, di ayat 10, Tuhan memerintahkan mereka juga untuk merayakan Paskah. Ya, saudara, merayakan Paskah ini adalah perintah yang Tuhan sudah berikan kepada mereka saat mereka itu hendak keluar dari tanah Mesir. Jadi sudah ratusan tahun, sudah puluhan tahun, bahkan mungkin sudah cukup lama Tuhan memerintahkan ini kepada bangsa Israel, saudara. Dan karena ini perintah Tuhan, saudara, ada makna tertentu yang Tuhan ingin sampaikan melalui perayaan Paskah ini. Mereka juga nggak boleh lakukan itu di waktu yang sembarangan. Harus menunggu di hari ke-14 di bulan itu, dan nanti dikatakan juga harus dilakukan saat malam hari, saat petang. Dan ini membuat kita yang membaca, saudara, why? Ini jadi memperlama lagi. Paling nggak mereka harus nunggu 2 minggu, saudara. At least dari waktu mereka selesai menyeberang untuk mereka dapat masuk ke tanah perjanjian. Pertanyaannya, saudara, kenapa
Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk melakukan sakramen-sakramen ini. Dan mungkin kita juga bertanya-tanya kepada kita, buat apa sih kita melakukan sakramen baptisan dan perjamuan kudus sekarang? Mungkin saudara merasa kesannya kita melakukan perjamuan kudus, baptisan itu hanya sebagai ritualistis, buang-buang waktu. Mungkin hanya akan merepotkan kegiatan beragama kita aja saudara. Tapi kenapa Tuhan malah memerintahkan bangsa Israel sebelum masuk untuk terlebih dahulu menerima sakramen ini? Apa gunanya bagi kehidupan kita saudara? Ya, saudara, sakramen adalah tanda yang menyatakan relasi kita yang sesungguhnya dengan Tuhan. Bagi bangsa Israel saudara, menyadari bagaimana Tuhan berelasi dengan mereka itu jauh lebih penting daripada mereka punya strategi perang yang baik, punya kemampuan perang yang baik, atau persiapan logistik yang matang. Karena keberhasilan bangsa Israel melawan musuh-musuhnya itu tidak tergantung kepada kehebatan kemampuan mereka, atau strategi perang mereka, atau senjata yang mereka miliki. Tetapi keberhasilan mereka itu tergantung sepenuhnya pada pimpinan dan kekuatan Tuhan atas bangsa Israel. Saudara, kita mungkin sekarang berpikir, kalau kita mau ikut Tuhan dengan benar, kita mau hidupin Injil dengan benar, maka kita perlu dapetin tuh cara-cara yang efektif. Bagaimana caranya kita berdoa, bagaimana caranya kita renungan belajar Alkitab. Atau mungkin kita pikir saudara, supaya kita bisa mengasihi satu sama lain lebih dalam lagi, kita perlu adanya teman-teman yang support kita, terima kita, mau berjalan bersama-sama dengan kita. Atau kita pikir untuk ini semua bisa terjadi kita perlu gereja yang kuat sumber dayanya, pastornya harus pintar dan berpengalaman, program-programnya harus lengkap, dijalankan dengan sistem yang rapih. Saudara-saudara sekalian, saudara, memang kita perlu semua hal-hal tersebut untuk mendukung kita dalam menghidupi iman kita dengan baik. Kita perlu disiplin rohani yang baik, kita perlu support sistem dari komunitas kita, kita perlu gereja yang setia mengabarkan firman Tuhan, pemimpin yang setia untuk memimpin menggembalakan kita. Tetapi kita harus ingat, tanpa pimpinan dan kekuatan Tuhan, saudara, kita gak akan kemana-mana dalam hidup kita. Karena keberhasilan kita untuk menjalani iman kita tidak tergantung kepada utama cara-cara hidup kita, atau teman kita, atau besar kecilnya gereja kita saudara. Tapi kita hanya akan berhasil menghidupi iman yang benar kalau kita terus berserah dan percaya kepada Tuhan dalam hidup kita. Dan supaya kita dapat terus mempercayai Tuhan, maka kita perlu terus menyadari siapa Tuhan dan siapa kita. Bagaimana Tuhan memimpin kita, dan bagaimana Tuhan mau memanggil kita buat berserah dalam pimpinannya. Dan Tuhan nyatakan semua relasi ini tentang siapa pribadi Tuhan, siapa pribadi kita, bagaimana Dia memimpin kita, semuanya melalui apa? Sakramen yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, pertanyaannya, relasi seperti apa yang ditunjukkan dalam sakramen yang kita terima? Oke saudara, saya akan agak sedikit teknis di sini, agak sedikit doktrinal di sini saudara, tapi saya rasa ini penting karena supaya kita dapat melihat sakramen itu betul-betul hubungannya jelas dengan seluruh kepercayaan kita, seluruh iman yang Tuhan udah anugerahkan bagi kita semuanya. Oleh karena itu saudara, saya ingin kita sedikit mundur ke kitab Kejadian 17 ayat 10-11. Saat pertama kali Tuhan memerintahkan sakramen itu diberikan kepada kakek moyangnya bangsa Israel, yaitu kepada Abraham. Di ayat ini dikatakan, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Saudara, sakramen disebut sebagai tanda perjanjian. Kenapa? Karena relasi antara Tuhan dan manusia itu dinyatakan dalam sebuah perjanjian, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai covenant. Ya, kata covenant itu sebenarnya lebih besar maknanya daripada sekedar perjanjian semata. Dan kalau saudara mendengar kata perjanjian ini, kok kesannya seperti ada sebuah hubungan kontrak saudara. Karena memang di dalam perjanjian itu ada unsur kontrak di dalam covenant. Ada unsur kontrak di dalam relasi antara kita dan Tuhan. Ya saudara, saya kasih analogi, misalkan kontrak perjanjian itu seperti kita melihat kontrak perjanjian kerja, pekerjaan sekarang yang dibuat. Kalau saudara tanda tangan kontrak pekerjaan, mau bekerja, kontrak itu dibuat buat apa saudara? Untuk mengatur hubungan antara si pemberi kerja dan penerima kerja. Di mana
pemberi kerja di kontrak itu biasanya dikatakan harus memberikan tugas pekerjaan sesuai dengan kemampuan sang penerima kerja. Dia harus membayar upah yang sudah dijanjikan oleh sang pemberi kerja kepada penerima kerja. Itu semuanya tertuang di dalam kontrak. Lalu sang penerima kerja di situ, ya saudara, diatur supaya harus memberi pertanggungjawaban atas seluruh hasil kerjanya, harus bekerja dengan baik, menaati aturan-aturan yang sudah diberikan oleh pemberi kerjanya, dan harus siap menanggung konsekuensinya kalau apa? Dia nggak perform, kalau dia tidak menaati aturan, atau kalau misalnya pekerjaannya ternyata tidak sesuai dengan apa yang sudah ditugaskan, saudara. Nah, saudara, dalam relasi perjanjian antara Tuhan dan umatnya, kita juga akan menemukan relasi yang serupa, di mana Tuhan, pihak yang lebih besar, itu mengikat janji kepada manusia sebagai pihak yang lebih kecil. Untuk apa, saudara? Untuk kita menjalankan tugas seperti yang Tuhan kasih kepada kita, yang Tuhan kehendaki, di dalam aturan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, agar rencana Tuhan itu tergenapi. Itu relasi kontrak yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan panggil kita umatnya, dan itu udah pasti karena dia lebih besar dari kita. Dia kasih tugas kepada kita karena dia adalah tuannya kita. Dia yang punya aturan, dia yang kasih aturan kepada kita untuk kita taati, saudara. Supaya apa? Supaya semua kehendak-kehendak rencana Tuhan itu tergenapi. Dan dalam perjanjian ini, manusia harus menjalankan tugas yang Tuhan kehendaki itu dengan sebaik-baiknya, dengan menaati aturan-aturan yang sudah Tuhan berikan. Dan manusia, jika hidup menaati semua yang Tuhan sudah berikan di dalam aturan-aturannya, manusia akan mendapatkan upah, yaitu berkat kehidupan yang kekal. Tapi sebaliknya, jika manusia tidak menjalankan tugas panggilan Tuhan itu, gak mau taat sama Tuhan, maka manusia tidak hanya akan dipecat jadi umat Tuhan, tapi dia akan mendapatkan kutuk yang mendatangkan maut atau kematian kekal. Jadi memang ada aspek kontrak yang terjalin dalam relasi perjanjian Tuhan dan manusia di dalam covenant. Tapi lebih daripada itu, saudara, hubungan kita sama Tuhan bukan cuma hanya sekedar seperti kontrak kerja. Karena kalau kita kembali lihat di ayat 17, di pasal 17 ayat 7, Tuhan juga mengatakan seperti ini kepada Abraham. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Perhatikan statement terakhir ini, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Saudara, ya, frasa terakhir supaya kau menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu ini menunjukkan bahwa Tuhan itu ingin untuk menjadi Allah yang memiliki kita. Artinya, saudara, Tuhan itu ingin hidup bersama-sama dengan umatnya, dan dia ingin menjadi Tuhan bagi kita untuk selama-lamanya. Dan ini mau menunjukkan bahwa perjanjian Tuhan itu juga menyatakan satu keintiman relasi yang dalam yang Tuhan ingin berikan kepada umat-umatnya. Nah, saudara, kalau kita bingung membayangkan seperti apa dalamnya relasi antara Tuhan dan manusia dalam perjanjian ini, kita bisa melihat refleksi yang terdekat di dalam hubungan pernikahan dalam dunia ini. Pernikahan antara suami dan istri itu dia kenapa kita sebut itu juga sebagai perjanjian, covenant of marriage. Ya, saudara, covenant pernikahan, saudara. Karena kenapa? Kalau saudara perhatikan di dalam janji pernikahan yang diucapkan suami dan istri, itu juga ada unsur kontraknya, saudara. Ya kan? Suami berjanji untuk mengasihi istri, untuk setia kepada istri dalam suka maupun duka, sehat ataupun sakit, kaya ataupun miskin. Istri juga sama ngomong. Itu kan bahasa kontrak sebenarnya, saudara. Ya, bahasa kontrak. Tapi pernikahan kita tahu lebih dari sekedar kontrak. Karena kenapa? Karena relasi itu, perjanjian itu terjalin karena ada keintiman yang dalam di antara suami dan istri yang tidak dimiliki dalam relasi-relasi lainnya. Dan keintiman ini dibangun di atas dasar kasih yang dalam antara suami dan istri. Janji pernikahan ini juga memiliki tanda. Ya, saudara, ya. Kalau Tuhan kasih tanda kepada kita baptisan, perjamuan kudus, pernikahan tandanya apa, saudara? Cincin. Dan juga ada hubungan intim yang hanya dilakukan oleh suami dan istri. Dan itulah kenapa, saudara, Israel perlu mendapatkan sakramen sunat dan perayaan Paskah sebelum mereka berperang dan nanti tinggal menetap di tanah perjanjian. Karena sakramen adalah tanda yang memperlihatkan ikatan relasi antara Tuhan dan umat-umatnya di dalam kasih Tuhan yang intim dan mendalam
yang akan setia mendorong umat-umatnya untuk hidup bagi Tuhan, mengikuti tujuan dan panggilan Tuhan melalui ketaatan penuh pada seluruh perintah Tuhan. Sakramen bagi bangsa Israel akan mengingatkan mereka kalau mereka itu akan berperang, tapi bukan untuk kepentingan mereka, tapi mereka akan berperang untuk Tuhan. Tuhan akan menjadi panglima perang mereka, dan bagi bangsa Israel untuk terus mengingat pentingnya mereka itu menaati perintah-perintah Tuhan. Sejatinya seorang tentara yang harus menaati perintah pimpinannya atau perintah panglimanya. Meskipun perintah Tuhan mungkin kedengarannya nggak masuk akal, kita akan pelajari nanti di minggu-minggu depan. Tapi saudara, tanda sakramen akan menegaskan kepada bangsa Israel sunat dan perayaan Paskah itu, kalau Tuhan itu nggak mungkin keliru dengan semua perintah-perintahnya. Segala yang Tuhan perintahkan itu pasti akan berhasil. Dan sakramen terlebih lagi akan mengingatkan bangsa Israel bahwa Tuhan adalah panglima perang yang tidak hanya akan menjadikan mereka seperti pion catur untuk bertarung, tapi Tuhan adalah seorang pemimpin yang mengasihi mereka secara pribadi. Tuhan memanggil mereka untuk masuk ke tanah perjanjian, bukan semata-mata untuk merebut tanah perjanjian itu dan that's it. Tetapi Tuhan betul-betul mau memberikan tanah perjanjian itu karena Tuhan ingin tinggal bersama-sama dengan bangsa Israel di situ, dan supaya bangsa Israel dapat mengalami relasi yang intim dan dalam itu di dalam tanah perjanjian dengan penuh, saudara. Sakramen akan mengingatkan akan relasi kita dan Tuhan dalam hidup kita sekarang, bahwa apa saudara? Hidup ini bukan buat kepentingan kita sendiri, tapi kita hidup ini untuk Tuhan. Kita hidup untuk menaati seluruh aturan-aturan yang sudah Tuhan berikan di dalam firman-Nya, bukan seenak jidat kita sendiri. Meskipun aturan-aturan Tuhan seringkali akan membuat hidup kita kok harus lebih effort kelihatannya saudara. Lebih caranya nggak seefektif mungkin cara-cara yang tidak berkenan oleh Tuhan. Tapi itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ketaatan lebih penting daripada produktivitas kita. Tapi masalahnya saudara, bagaimana kita bisa menjalani relasi yang benar dengan Tuhan setiap saat? Kita harus menyadari ada kalanya kita nggak mau menaati perintah Tuhan, dan ada kalanya juga saudara, kita tidak memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Dan itu pula kenapa Tuhan berikan kita sakramen. Supaya apa? Supaya Tuhan menyatakan dosa-dosa kita, memperingatkan kita, dan selalu bertobat kepadanya. Masuk ke poin yang kedua. Sakramen adalah tanda yang menyatakan peringatan akan dosa. Saudara, ada satu pertanyaan di sini. Kalau sakramen sunat itu begitu penting bagi bangsa Israel, kenapa Tuhan baru perintahkan Yosua untuk melakukannya sekarang, waktu mereka sudah selesai menyeberangi sungai Yordan? Apa yang terjadi saudara dengan bangsa Israel pada saat itu? Kalau kita lihat di ayat 5 saudara, ada dua macam orang Israel ya disebutkan di situ. Pertama bisa dibilang adalah Israel generasi lama. Mereka ini adalah orang-orang Israel yang keluar dari Mesir dipimpin oleh Musa. Mereka sudah disunat semuanya dan dikatakan mereka mati di padang gurun. Mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian kecuali hanya dua orang dari generasi lama ini yang bisa masuk ke tanah perjanjian, yaitu Yosua yang dipilih untuk memimpin mereka dan juga Kaleb, saudara. Dan ada Israel generasi baru dikatakan di ayat 5 ini. Mereka adalah orang-orang Israel yang lahir dalam perjalanan di padang gurun dan mereka dikatakan belum disunat. Tapi mereka semua akan masuk ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian. Pertanyaannya, kenapa hanya Israel generasi baru yang bisa masuk ke tanah perjanjian, bukan generasi lama yang sudah dapat tanda sakramen sunat itu, saudara? Dikatakan di ayat ke-6. Sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Ada masalah yang terjadi di sini kepada Israel generasi lama, di mana mereka tidak menaati Tuhan selama mereka berjalan di padang gurun. Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka menyimpulkan karena perjalanan mereka itu berat di padang gurun, Tuhan, kenapa Engkau menyelamatkan kami dari perbudakan Mesir untuk membawa kami mati di padang gurun? Ada waktunya mereka nggak mau berperang seperti yang Musa perintahkan. Bahkan Musa sekalipun juga nggak diperkenankan untuk masuk ke tanah perjanjian. Karena ada waktunya Musa membelah batu untuk mengeluarkan air atas keinginannya sendiri, saudara, tanpa
Dia bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan. Bangsa Israel generasi lama adalah bangsa yang ironis. Karena meskipun mereka sudah menerima tanda sunat, meskipun mereka sudah tahu dari tanda sunat itu tentang siapa Tuhan, mereka sudah tahu tujuan Tuhan untuk membawa mereka ke tanah perjanjian, mereka juga udah dapat aturan-aturan langsung dari Tuhan. Tuhan langsung kasih mereka 10 perintah Allah, kalau saudara ingat, di Gunung Sinai. Langsung saudara. Dan harusnya saudara bagi bangsa Israel itu mengikuti Tuhan itu nggak sulit harusnya. Karena semuanya udah diberikan Tuhan dengan jelas, dengan lengkap. Tetapi mereka memilih untuk tidak setia kepada perjanjian Tuhan. Akibatnya, seperti karyawan yang tadi saya katakan, dia nggak mau tunduk kepada atasannya. Israel generasi lama akhirnya menerima konsekuensi berupa kutukan Tuhan. Dengan mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Pertanyaannya sekarang, kenapa penting Tuhan memberitahukan sejarah kelam Israel ini saat dia hendak menyunat Israel generasi yang baru, saudara? Kenapa? Karena apa, saudara? Karena sakramen adalah tanda yang akan mengingatkan kita kalau Tuhan itu nggak pernah main-main terhadap dosa. Karena Tuhan itu tidak dapat berelasi dengan dosa sekecil apapun, dan Tuhan pasti akan menjatuhkan kutuk berupa konsekuensi yang setimpal atas dosa umat-umatnya. Saya katakan sama saudara kita orang Kristen di sini, yes, di poin ketiga nanti kita akan merenungkan bahwa kita diselamatkan bukan karena usaha kita, ketaatan kita tidak akan membawa keselamatan kepada Tuhan. Dan ya, kita masih berdosa saat ini sebagai umat-umat Tuhan. Dan saya ingin katakan satu hal yang penting, saudara. Dosa kita saat ini pun juga memiliki konsekuensi. Tindakan-tindakan dosa-dosa kita. Misalnya kalau saudara minum alkohol berlebihan sampai mabuk-mabukan. Konsekuensinya apa? Saudara mungkin bisa sakit. Mental saudara akan terganggu. Saudara akan ketergantungan. Kalau saudara nggak minum, saudara nggak bisa berfungsi dengan baik misalnya. Atau saudara, kalau saudara menimpulkan saudara dalam bisnis, misalnya saudara bilang jual barang baru, tetapi yang saudara jual adalah barang bekas. Akhirnya saudara ketahuan nipu dan konsekuensinya apa? Saudara tidak bisa dipercaya lagi dalam pekerjaan, dalam bisnis. Konsekuensi-konsekuensi ini seharusnya tapi Tuhan berikan untuk bawa kita apa? Sadar akan dosa-dosa kita. Sadar kalau Tuhan gak suka kita melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Dan harusnya kesadaran ini bawa kita kembali lagi kepada Tuhan, bertobat, minta ampun, dan mau hidup kembali benar di hadapan Tuhan. Tapi saudara, ada kalanya kita lihat orang yang bisnisnya terus-menerus menipu, tapi dia makin kaya. Ada kalanya kita juga ngeliat orang mabuk-mabukan, tapi kok kesehatannya baik-baik aja, ginjalnya aman-aman aja, saudara. Memang saudara, tidak semua konsekuensi dosa itu akan selalu manusia rasakan secara langsung. Akan tetapi, saya katakan meskipun saudara sudah mendapatkan sakramen, sudah dibaptis, sudah ikut perjamuan kudus secara rutin, tapi jika saudara terus berdosa, dan saudara tidak mau menyadarinya, atau saudara udah sadar tapi nggak mau bertobat, masih mau terus untuk hidup dalam dosa saudara, maka Tuhan tidak hanya akan memberikan konsekuensi-konsekuensi yang kecil-kecil saja kepada kita, tapi ia akan menjatuhkan konsekuensi utama, kutuk utama atas dosa-dosa kita, yaitu kematian kekal, saudara. Tapi bukannya kita udah dibaptis dan rutin ikut perjamuan kudus, kok kita masih bisa terima kematian kekal? Karena sakramen tidak menyelamatkan kita dari dosa. Sakramen akan menjadi tanda yang akan menyadarkan kita kepada dosa dan memimpin kita untuk kembali bertobat, untuk memiliki relasi yang benar dengan Tuhan. Tuhan justru akan memberikan sakramen ini buat mengingatkan kita, hey, kamu yang berdosa, kembalilah hidup benar di hadapan Tuhan. Agar hidup kita mencerminkan apa yang tanda sakramen itu sampaikan bagi kita. Sehingga saudara, sakramen itu sejatinya akan menguatkan kita di dalam dosa. Sebab itu saudara, saya katakan, bagi kita, saudara yang sedang bergumul dengan dosa-dosa tertentu, saudara sudah bertobat, bergumul untuk melawan dosa-dosa saudara, saya katakan sakramen akan membantu saudara. Sakramen akan menguatkan hidup saudara. Sakramen akan menunjukkan bahwa saudara bersalah banyak, tetapi Tuhan telah menyediakan pengampunan bagi kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sakramen akan mengatakan,
saudara bertobat dan Tuhan akan memimpin saudara kembali untuk saudara hidup benar di hadapannya. Saudara bertobat dan mengalami konsekuensi dosa, dan sakramen akan mengkomunikasikan kepada saudara secara jelas bahwa Tuhan akan mendidik saudara melalui konsekuensi itu, tapi dia tidak akan membuang saudara. Dia akan terus memegang tangan saudara. Dia akan terus menuntun saudara dan menguduskan saudara. Tapi sebaliknya, bagi saudara-saudara yang sudah terima sakramen tapi terus menerus hidup dalam dosa tanpa pertobatan, keras hati terhadap dosa saudara, saya katakan sakramen justru akan menjadi tanda yang akan lebih menunjukkan kekerasan hati saudara kepada Tuhan, seperti yang terjadi di Israel generasi lama. Mereka sudah disunat, mereka sudah mendapatkan tanda perayaan Paskah saudara. Tapi apa yang terjadi? Mereka terus menerus hidup dalam dosanya mereka, terus menerus jatuh, gak mau dengerin Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara? Sakramen itu akan membuktikan, akan bersaksi melawan mereka. Kamu seharusnya sudah tahu apa yang Tuhan mau, kamu seharusnya sudah tahu siapa Tuhan, tapi kamu tetap keras hati. Sakramen akan menunjukkan itu kepada kita. Dan itulah kenapa sakramen penting untuk kita terima terus menerus, khususnya perjamuan kudus. Supaya apa? Kita terus bisa disadarkan akan dosa-dosa kita. Karena masalah kita terhadap dosa saudara, itu kita tuh seringkali gak sadar sama dosa kita. Kita seringkali itu tidak mengerti dosa kita tuh punya dampak yang begitu besar saudara atas kehidupan kita. Dan kita seringkali tidak melihat dosa kita itu tidak berkenan di mata Tuhan. Sakramen itu seperti a wake up call untuk dosa-dosa kita. Akan menyadarkan kita kembali saudara. Dan kabar gembiranya, sakramen tidak hanya akan menyatakan apa saja dosa-dosa kita, tapi sakramen juga akan menyatakan bahwa akan ada akhir dari semua dosa-dosa kita, di mana ada waktunya nanti dosa-dosa kita tidak akan lagi menghalangi kita untuk menikmati relasi yang intim, penuh kasih dan penuh kemuliaan dengan Tuhan. Dan kita akan melihat di poin yang ketiga, sakramen adalah tanda yang menunjukkan penantian akan kehidupan yang kekal. Saudara, untuk di poin yang ini kita akan perhatikan di 3 ayat terakhir, ayat 10 sampai 12. Ya saudara. Nah saudara, di 3 ayat ini penulis kitab Yosua memfokuskan pada perayaan Paskah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Nah saudara, penulis Yosua memang tidak memberikan secara detail apa yang harus dilakukan oleh bangsa Israel, karena saudara, pembaca kitab Yosua pada saat itu orang Israel seharusnya sudah tahu apa yang menjadi tradisi Paskah, apa yang harus mereka lakukan, dan apa yang terjadi selama perayaan Paskah itu dilakukan. Biasanya dilakukan dengan mereka harus menyembelih anak lembu jantan, darahnya harus dioleskan di ambang pintu dan tiang pintu, di pintu di atas sama di sisi-sisi pintu. Dan daging domba lembu jantan ini saudara harus dimakan dengan roti tak beragi dan sayur pahit. Dan itu harus dimakan bersama-sama di dalam satu keluarga inti. Firman Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk merayakan Paskah itu secara rutin, dengan tujuan agar mereka mengingat bahwa Tuhan telah menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir dengan menyelamatkan anak sulung mereka dari tulah ke-10. Saudara kalau ingat, Mesir dijatuhkan 10 tulah, dan tulah ke-10 adalah Tuhan akan membunuh semua anak laki-laki sulung, tetapi anak laki-laki Israel yang terlihat ada darah di ambang pintunya itu dibebaskan daripada Tuhan. Dan juga perayaan Paskah ini akan mengingatkan kepada mereka bahwa Tuhanlah yang sudah membebaskan mereka keluar dari Mesir, menyeberangi Laut Merah, dan juga mengalahkan seluruh pasukan Mesir. Itulah kenapa perjamuan Paskah ini juga merupakan sakramen yang merujuk kepada tanda keselamatan bagi bangsa Israel. Menariknya saudara, di ayat 11 dan 12, penulis Yosua menambahkan keterangan yang tidak biasanya. Dikatakan di sini bahwa sehari setelah bangsa Israel merayakan Paskah, mereka makan hasil negeri itu. Artinya mereka makan makanan dari apa yang dihasilkan di tanah Kanaan, karena mereka sudah ada di sana. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Dan ayat ini diakhiri dengan keterangan, jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah
Kanaan. Saudara, kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari mereka keluar dari tanah Mesir dan berjalan di padang gurun, Tuhan selalu memberikan mereka tuh mana dari langit. Tujuannya supaya apa? Supaya kebutuhan makanan mereka terpenuhi. Inilah yang akan membuat mereka terus terpelihara, terus kenyang, saudara. Tetapi setelah tiba di tanah Kanaan, dikatakan apa? Mana itu berhenti. Karena mulai dari saat Israel tiba di sana dan sampai selamanya, mereka akan makan makanan yang dihasilkan tanah Kanaan. Jadi mereka sudah tidak butuh mana lagi, saudara. Karena tanah Kanaan itu akan menjadi milik bangsa Israel sepenuhnya, dan sampai kapanpun mereka akan mendapatkan makanan di tanah Kanaan, tanah perjanjian tersebut. Tetapi menariknya, waktu Tuhan mengatakan hal ini, firman Tuhan mengatakan hal ini, saudara, saat itu Kanaan masih belum dikuasai sepenuhnya oleh Israel. Mereka bahkan baru tiba di seberang, saudara, di tempat sebagian kecil saja dari wilayah tanah perjanjian. Masih banyak bangsa-bangsa lain yang menguasai di sana, saudara. Gimana nanti, saudara, kalau Israel gagal mengalahkan lawan-lawan mereka di sana? Mereka akhirnya nggak bisa tinggal di tanah perjanjian. Kenapa Tuhan nggak tetap kasih mana untuk mereka jaga-jaga, saudara? Kalau nanti mereka nggak bisa duduk di tanah perjanjian, kan bangsa Israel masih bisa tetap makan dari mana yang Tuhan berikan. Tapi di sini dibilang apa? Mana sudah berhenti, karena mereka pasti akan makan dari tanah bangsa Israel. Nah, inilah kenapa, saudara, Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk merayakan Paskah. Sebelum Tuhan berhenti memberi mana kepada bangsa Israel, karena perayaan Paskah akan menunjukkan tanda bahwa Tuhan tidak hanya menyelamatkan bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir dan membiarkan mereka mati begitu saja, tapi Tuhan akan menyelamatkan mereka Tuhan telah menyelamatkan mereka dari Mesir, dan untuk mereka dapat memiliki tanah Kanaan yang dikatakan berlimpah-limpah susu dan madunya, yang telah Tuhan janjikan agar Israel punya kehidupan dalam kelimpahan berkat Tuhan di tanah perjanjian. Melalui sakramen perayaan Paskah dan berhentinya mana, Tuhan ingin menunjukkan bahwa apa, saudara? Tuhan itu nggak punya plan B. Dalam janji keselamatan Tuhan, Tuhan pasti akan menggenapi secara sepenuhnya. Dan ini mau menunjukkan, saudara, bahwa janji keselamatan itu tidak hanya keselamatan Tuhan melepaskan bangsa Israel dari perbudakan and that's it, tapi Tuhan melepaskan bangsa Israel dari perbudakan satu paket dengan Tuhan yang akan memimpin mereka untuk mereka mendapatkan tanah perjanjian. Saudara, sakramen Paskah ini sekarang Tuhan berikan kepada kita dalam sakramen perjamuan kudus. Meski seperti yang saya katakan tadi, metode dan elemen sakramennya berbeda, namun ada janji Tuhan yang serupa yang dinyatakan dalam sakramen perjamuan kudus itu, yaitu janji keselamatan kita yang kita dengar dalam Injil. Dan saya ingin katakan satu hal yang penting, saudara, tentang janji keselamatan kita tentang Injil. Injil tidak hanya berkata kepada kita kalau Tuhan akan membebaskan kita dari dosa semata, tapi Injil berkata Tuhan akan membebaskan kita dari dosa supaya kita dapat tinggal bersama-sama dengan Tuhan di sebuah tanah Kanaan atau tanah perjanjian sesungguhnya. Injil itu satu paket, saudara. Jadi jangan pisahkan Injil hanya cuma kita itu diselamatkan dari dosa atau kita cuma masuk surga saja, saudara. Enggak. Karena kalau kita cuma melihat kita diselamatkan dari dosa, saudara, kita nanti akan cenderung untuk hidup seenak-enak jidat kita aja, saudara. Ya, kita kan udah selamat dari dosa. Jadi kan kalau kita udah selamat dari dosa kita semuanya diampuni. Jadi nggak apa-apa dong kalau aku berdosa sekarang. Tapi kalau kita hanya fokus ke sisi di mana Tuhan menyelamatkan kita supaya kita masuk surga, supaya kita hidup bersama-sama dengan Tuhan nantinya, hidup kekal, kita nanti akan cenderung berfokus kepada, oke, saya harus lakukan apa nih supaya saya bisa masuk surga. Oh no, kalau saya berdosa nanti saya susah masuk surga. Jadi hatinya legalitas. Jadi jangan dipisahkan, saudara. Injil itu berkata satu paket full, kita diselamatkan dari dosa supaya kita akan berelasi bersama-sama dengan Tuhan di tanah Kanaan yang sesungguhnya, di surga. Sakramen adalah tanda yang menunjukkan bahwa Tuhan menyelamatkan kita dari dosa dan memimpin kita untuk hidup di tanah Kanaan sesungguhnya, yaitu langit dan bumi yang baru, suatu tempat di mana relasi antara Tuhan dan umatnya dapat terjalin dengan kekal dan sempurna tanpa halangan dosa, kesakitan, dan penderitaan. Ini Injil, saudara. Ini yang Tuhan nyatakan kepada kita dalam sakramen, khususnya dalam sakramen perjamuan kudus.
Memang betul saudara, sekarang kita masih belum ada di tanah Kanaan yang sesungguhnya. Kita seperti bangsa Israel mungkin sekarang dalam situasi sedang bergumul dalam perjalanan kita di padang gurun yang kering dan tandus. Sulit saudara kadang bagi kita untuk melihat Tuhan yang memimpin kita. Sulit mungkin bagi kita untuk menolak dosa itu mentah-mentah. Karena terkadang tawaran untuk kita tidak mau menaati Tuhan itu begitu besarnya saudara. Dan itulah kenapa sakramen Tuhan berikan kepada kita supaya apa? Menjaga perjalanan kita sekarang saudara. Supaya kita nanti betul-betul tiba di tanah Kanaan itu sampai total saudara. Dan oleh sebab itu saudara, saya yang katakan, kita akan tiba, Tuhan akan memimpin kita melalui sakramen ini, karena sakramen akan menyatakan kepastian janji kekekalan yang dimeteraikan oleh tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan bagi kita dan darah Kristus yang telah dihancurkan bagi kita di atas kayu salib untuk menebus dosa dan ketidaktaatan kita, supaya kita yang berdosa dapat kembali diperkenankan dan dikuduskan untuk berelasi dengan Tuhan selama-lamanya. Dan itulah kenapa Tuhan memberikan sakramen perjamuan kudus, sakramen baptisan kepada kita saudara. Ini tanda yang terlihat, jaminan yang terlihat saudara, bahwa apa? Bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dalam perjalanan kita menuju ke tanah Kanaan. Dia pasti akan memberikan tanah Kanaan itu kepada kita yang sudah dibebaskannya, yang sudah diselamatkannya. Dan hari ini saudara, saya ingin mengajak kita semuanya setelah firman ini diberitakan untuk bersama-sama mengambil perjamuan kudus. Dan saya berdoa agar khotbah hari ini dan perjamuan kudus yang saudara terima hari ini itu betul-betul dapat menguatkan hati saudara kembali. Biarlah saudara yang bergumul hari ini dengan dosa-dosa saudara, saudara yang bergumul atas kehidupan saudara, saudara yang bergumul atas iman saudara kepada Tuhan. Dan kita semua mengalaminya, saya pun masih mengalaminya saudara. Jangan tolak perjamuan kudus ini, terima perjamuan kudus ini saudara. Dan biarlah tanda ini akan menegaskan kepada kita lagi, Tuhan ada di setiap pergumulan hidup kita. Dia mengerti, Dia bersimpati, Dia berjalan bersama-sama dengan kita. Dan biarlah ini menjadi kekuatan kita. Dan bagi saudara yang mungkin saat ini sedang keras hati kepada Tuhan, saudara yang saat ini mungkin sedang bersikap skeptis terhadap Tuhan, tidak mempercayai Tuhan, tapi saudara adalah umat-umat Tuhan, saudara sudah mengakui iman saudara sebagai umat Tuhan, mempercayai Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, biarlah perjamuan kudus ini kembali melembutkan hati saudara. Ketika saudara terima, saudara akan melihat bahwa Tuhan mengasihi saudara, dan biarlah kasih Tuhan itu kembali melembutkan hati saudara, untuk saudara dapat hidup menaati Dia, cinta kepada Dia sepenuhnya, sebagaimana Tuhan sudah mencintai kita sepenuhnya. Mari bersama-sama saudara kita berdoa, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus setelah ini. Bapa di dalam surga, kami adalah umat-umat-Mu yang lemah, yang imannya seringkali tergoyahkan oleh banyaknya masalah-masalah di dalam dunia ini. Kami seringkali tidak mempercayai Tuhan dan mempercayai pikiran kami, kebijaksanaan kami Tuhan. Dan Bapa, sekarang kami datang kepadamu. Dan melalui firman yang sudah Kau sampaikan tadi, Kau mengingatkan kami bahwa Engkau akan terus menyertai kami melalui tanda sakramen yang Kau berikan kepada kami, baptisan dan perjamuan kudus. Dan sesaat lagi ketika kami akan menerima perjamuan kudus yang Tuhan sudah sediakan bagi kami, kami berdoa agar roti dan anggur yang Tuhan berikan, yang melambangkan tubuh Kristus yang sudah dicurahkan untuk kekuatan kami, dan darah Kristus yang sudah diberikan untuk menghapus dosa-dosa kami, menjadi tanda yang jelas yang melihat siapa Tuhan dan siapa kami, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kami, yang sudah mati bagi dosa-dosa kami, dan kami hidup untuk memuliakan nama Tuhan di dalam seluruh jalan-jalan yang sudah Kau nyatakan. Nyatakan semuanya ini melalui tanda perjamuan kudus secara jelas dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.